Ya, pasar keuangan tanah air hari ini tutup cukup beragam dan melemah sih sebenarnya, lebih kepada tren pelemahan gitu ya. Dan memang kita lihat domestik hari ini juga lesu dengan saham-saham perbankan juga sepertinya ramai-ramai terkoreksi gitu ya. Mhm. BBRI, BBCA, BBNI. Dan kalau kita lihat dari keseluruhan 11 sektor yang ada juga mostly sektoral Berada tuh di melemah zona gitu merah ya. ya? Hanya kesehatan saja yang tadi sempat menguat di 1,44%. Ya. Tapi kita ketahui pelemahan yang cukup dalam ini sudah terjadi sejak hari Senin di 1 April, di mana kita membuka perdagangan pekan ini dengan notes yang cukup lesu gitu ya, dan pelemahan yang lebih dari hampir 2% untuk Mhm. IHSG sendiri. Dan pelemahan ini juga membawa IHSG kembali lagi ke level psikologis 7.100-an, semakin jauh ke level ini nantikan pelaku pasar. Ada beragam sentimen gitu ya, sentimen domestik mungkin ada sidang MK, ditambah lagi dengan memang menjelang lebaran orang tidak terlalu tertarik untuk menanamkan modalnya ke equity, ditambah lagi sentimen global yang masih belum pasti gitu ya di The Federal Reserve. Bagaimana juga Anda menganalisa pergerakan IHSG hari ini? Silakan, Iya Ira. betul sekali, Syafrina. Kalau kita lihat memang pasar keuangan tanah air ini sudah ditutup cenderung beragam begitu di minggu ini seperti yang tadi Anda katakan, di Ya. mana memang indeks harga saham gabungan kembali melemah. Ini diikuti juga rupiah yang semakin tertekan melawan greenback dan juga imbal hasil surat berharga negara terpantau juga turun. Jadi pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih akan menghadapi tantangan berat hari ini. Adapun kalau kita lihat sentimen pasar hari ini diawali oleh atau yang harus dicermati oleh pelaku pasar begitu ya, restrukturisasi kredit Oke. COVID-19 resmi berakhir. Jadi kalau menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini resmi mengakhiri program restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 per 31 Maret 2024. Sebagaimana diketahui kalau kita lihat memang program ini diluncurkan OJK sebagai bantuan begitu ya di tengah krisis akibat pandemi. Jadi kurang lebih begitu ya, OJK sudah menyimpulkan sebenarnya industri perbankan sudah siap nih menghadapi kebijakan stimulus tersebut berakhir. Berakhir. Jadi memang OJK sendiri memperkirakan nih bahwa memang rasio kredit bermasalah khususnya atau NPL akan tetap terjaga meskipun program restrukturisasi telah berakhir, dan juga hal ini tentunya didukung pula dengan likuiditas yang memang memadai dan juga permodalan yang kuat. Namun yang terpenting sebenarnya Syafrina dan juga masyarakat, sebenarnya ini konsistensi pencabutan dari status pandemi si COVID-19 ini ya. Ya. Sehingga memang kegiatan usaha dapat kembali bergerak. Jadi selain itu juga Indonesia juga sebenarnya dibandingkan negara di dunia lainnya tercatat masih belum Iya, menghapuskan salah satu dari negara yang belum ya menghapuskan restrukturisasi restrukturisasi. kredit yang terdampak COVID-19 ini. Jadi memang ternyata ada sentimen dari ya penghapusan restrukturisasi kredit COVID-19 ini nantinya bagaimana sih kira-kira ini berpengaruh terhadap performa perbankan yang selama ini sudah begitu baik melewati masa-masa yang sulit seperti pandemi, post pandemic recovery dan lain-lain. Dan ketika restrukturisasi COVID-19 dicabutin untuk kredit, tentunya pelaku pasar, tentunya masyarakat bertanya-tanya apakah perbankan siap gitu ya menghadapi dan hal ini. Dan mungkin lagi-lagi jika ada sentimen ketidakpastian ini juga langsung tercermin kepada pergerakan emiten-emiten perbankan yang ada, dan tercermin pula di hari ini pergerakan dan pelemahan yang cukup dalam gitu ya. Kita akan lihat juga dari eksternal kira-kira sentimen-sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG dari luar negeri, Vira. Iya menarik kalau misalkan dari sentimen eksternal begitu ya, ini soal inflasi Uni Eropa begitu. Jadi pasar ini mulai menurunkan ekspektasinya terhadap inflasi Eropa tentunya di periode Maret, namun memang proyeksi akan lebih tetap lanjut tetap tidak berubah begitu ya. Kalau misalkan berdasarkan dari ECB atau Bank Sentral Eropa, pasar kini memperkirakan inflasi inti sebesar 3,1% pada Maret lalu. Ini tentunya di bawah ekspektasi sebesar 3,3% pada bulan sebelumnya. Sementara kalau kita lihat berdasarkan hasil median survei EBC, ini 3 tahun ke depan inflasi masih diperkirakan sebesar 2,5%. Nah kalau kita lihat inflasi aktual ini telah turun menjadi 2,6% pada Februari lalu dari sebelumnya sebesar 2,8% pada Januari, dan juga ECB ini sudah memperkirakan tingkat inflasi akan terus turun tahun ini sebelum mencapai target 2% pada tahun 2025. Dan kalau kita lihat memang pertumbuhan harga inilah begitu ya yang tentunya menyebabkan para pengambil kebijakan kini secara terbuka berbicara tentang penurunan suku bunga dan penurunan pertama suku bunga deposito 4% yang tentunya ini sudah mencapai rekor tinggi oleh ECB. Kini diperkirakan akan terjadi pada Juni dengan setidaknya ada 2 langkah lagi nih yang diperkirakan memang akan terjadi pada tahun ini. Syafrina. Oke, itu dari inflasi European Central Bank, dan juga ini sepertinya juga akan bercermin ya bagaimana The Federal Reserve ini berusaha menakar-nakar karena lagi-lagi inflasi di seluruh dunia ini tinggi dan akhirnya ada kenaikan suku bunga yang
beramai-ramai dilakukan oleh seluruh central bank di seluruh dunia gitu ya. Dan kita akan lihat kapan nih era higher for longer ini akan segera berakhir. Dan itu akan menjadi titik balik yang baik untuk bursa efek domestik kita. Nah, untuk rupiah sendiri seperti apa? Karena pergerakannya juga beberapa waktu belakang ini cukup mengkhawatirkan gitu Vira, dan kembali lagi berada di level 15.900 dan ini level yang juga terendah dalam waktu-waktu terakhir ini. Iya, kalau misalkan kita beralih ke rupiah begitu ya, tentunya kalau kita lihat IHSG melanjutkan pelemahan seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah juga yang terus berlanjut menuju hampir ke level 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan memang tak lain juga Syafrina hal ini memang karena hal ini Bank Indonesia juga menyampaikan ya rencana intervensi pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik menyusul memang pelemahan signifikan nilai tukar rupiah dalam sepekan terakhir. Dan berikutnya memang kalau kita lihat ada indeks dolar yang sebenarnya sudah melandai begitu ya, tapi di sisi lain ini ada giliran imbal hasil US Treasury yang naik, Syafrina. Jadi jika kita cermati sebenarnya indeks dolar yang terus naik dalam sepekan sudah mulai melandai, tapi kalau kita lihat memang indeks sudah ditutup di posisi 104,8. Ini tentunya lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya di posisi 105. Nah, level 105 ini yang merupakan titik tertinggi sejak November 2023 atau sebenarnya hampir 5 bulan terakhir. Nah, sebenarnya dengan melemahnya indeks dolar ini bisa menjadi kabar bahagia juga sebenarnya bagi rupiah, namun memang tekanan lain datang dari kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun yang melesat ke 4,33%. Posisi tersebut melesat dibandingkan akhir pekan lalu yang sebenarnya masih berada di level 4,19%. Nah, tentunya posisi ini menjadi yang tertinggi sejak 28 November 2023. Nah, kalau misalkan kita lihat kenaikan imbal hasil ini tentu bisa memicu aliran outflow begitu ya dari Indonesia ke Amerika Serikat karena memang investor tertarik dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Oke, baik. Sedangkan di Amerika Serikat juga jika kita berusaha masih menakar-nakar gitu ya, dolar indeks masih begitu menguat karena memang belum nyampai level inflasi Amerika Serikat di 2%. Karena kita lihat juga sebenarnya data-data makroekonomi Amerika Serikat masih menunjukkan resiliensi yang cukup kuat. Nah, kemarin ada data menarik yang keluar yang juga bisa kita analisa bersama nih, Vira, yaitu PMI Manufacture Jasa Amerika Serikat yang masih berada di level ekspansif gitu ya, masih di atas 50. Bagaimana juga Anda menganalisa hal ini? Ya, kalau kita lihat memang dari Amerika Serikat, PMI Jasa Amerika Serikat ini berada pada periode Maret begitu ya. Ini akan dirilis hari ini dan diperkirakan berada di angka 52,6 dan ini sebenarnya tidak berubah dari bulan sebelumnya, akhirnya sama begitu ya. Dan kalau kita lihat sementara dari jasa global Amerika Serikat yang dirilis S&P baru-baru ini melesat gitu ya, meleset dari ekspektasi, turun sedikit ke level terendah dalam 3 bulan terakhir. Tentunya kita nantikan saja akan kemana nih arahnya, namun jika tidak banyak berubah atau paling tidak masih berada di level yang sama, ini tentunya masih berada di level ekspansif di 50-an, di sekitar 50. Dan kalau misalnya PMI jasanya Amerika Serikat masih ekspansif, kapan ya kira-kira inflasi akan turun gitu ya? Karena ternyata ekonominya masih begitu baik. Nah, sebenarnya kita masih bisa menakar-nakar seperti apa ya pergerakan dari keputusan The Federal Reserve ini masih dari ya pemangku atau dedengkotnya gitu ya, pemangku kebijakan gitu ya, itu Jerome Powell gitu ya. Pidato-pidatonya kan nanti kan memberikan sedikit kisi-kisi gitu ya, gimana ke depannya. Nah, kemarin juga sempat sudah dilakukan gitu ya di FOMC ada di forum Minutes, ya. ada di forum tertentu yang dilakukan di Stanford Business. Itu kira-kira ada kisi-kisi tersendiri nggak dari Jerome Powell ini? Iya, sebenarnya kalau misalkan berlanjut dari pidato kedua The Fed, Jerome Powell begitu ya, dedengkot kalau Syafrina katakan gitu ya. Pada hari ini Powell memang sebenarnya akan kembali berpidato dalam Economic Outlook di Stanford Business, Government and Society Forum Stanford, California. Dan acara ini tentunya mempertemukan nih dari segala kalangan, dari kalangan bisnis, organisasi, nirlaba, pemerintah, dan tentunya akademisi untuk dilakukan adanya dialog konstruktif begitu ya mengenai isu-isu terkini termasuk juga pasar bebas, teknologi, dan tentunya keberlanjutan. Sebelumnya memang kalau misalkan kita agak mundur sedikit di Jumat pekan lalu, Powell ini sudah mengungkapkan begitu ya bahwa memang data ekonomi Amerika Serikat terbaru ini sesuai yang diharapkan Bank Sentral. Nah, pernyataan ini sekaligus mempertahankan pasar Bank Sentral untuk penurunan suku bunga pada tahun 2024. Meskipun memang angka-angka tersebut menunjukkan perlambatan yang lebih kecil dibandingkan juga tahun lalu. Nah, tentu ini tercermin Syafrina juga oleh bursa Amerika Serikat Wall Street yang memang malam tadi begitu ya kita lihat ditutup di zona merah pada perdagangan kemarin karena memang tentunya investor ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa The Fed dapat menunda lagi pemotongan suku bunga acuannya. Iya. Gitu. Kita akan melihat apakah benar-benar The Federal Reserve akan melakukan cut rate pada half 2 karena itu seperti yang dinanti-nantikan seluruh pelaku pasar seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh bursa yang ada di dunia karena ketika era higher for longer sudah melemah, tandanya ekonomi siap lagi untuk menuju level ekspansif. Terima kasih banyak Vira atas analisa di Market Focus CNBC Indonesia dan